Selamat datang di pembahasan fisika dasar bagian kinematik, analisis kinematika dan vektor. Kemudian di nomor soal yang ini lanjutannya kita akan menentukan kecepatan sesaat jika persamaan posisi partikelnya diberikan pada gerak bidang. Artinya kalau gerak bidang ini sebelumnya kita gunakan hanya satu sumbu, ini dia bergerak di dua sumbu ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Dan proses ini dilihat pada sebuah kasus saat misalkan ada sebuah mobil mainan dengan remote control sebuah lapangan tenis. Jadi dia bergerak di sebuah lapangan tenis, posisinya ada di pusat koordinat. Posisi yang memainkan mobil-mobilan ini pada permukaan terletak pada bidang X dan Y, dua sumbu. Mobil ditampilkan sebagai partikel. Kita melihat mobil adalah sebuah partikel memiliki persamaan berikut. Ini persamaan X, ini persamaan Y-nya. Tentukan persamaan umum kecepatan mobil dan tentukan kecepatan mobil pada T sama dengan 2 second. Apa yang perlu bisa kita kerjakan? Pertama, karena dia bergerak dalam sumbu X dan Y dan yang diminta adalah kecepatan, kita perlu mencari komponen, ini penting ya, komponen kecepatan. Di mana komponen kecepatan yang dimaksud di sini adalah Vx dan Vy gitu ya. Apa yang bisa kita cari di sini? Kita akan dapatkan atau menggunakan proses Vx, itu kita tahu dia adalah turunan posisi terhadap masing-masing sumbunya, begitu dengan Vy ya. Terhadap waktu, kita akan masing-masing gunakan proses ini ke persamaan untuk tiap sumbu ya, untuk X dan Y. Maka kita lanjut prosesnya. Untuk persamaan X, 3 ditambah dengan 2T kuadrat maka Vx sama dengan dx per dt sama dengan 3 tidak diturunkan jadinya 0, kemudian langsung aja kita bisa dapat ini adalah 4T ya. Kemudian untuk bagian yang Y 10 ditambah pada T-nya ya, 10T ditambah 0,25 T pangkat 3 sehingga Vy sama dengan dy per dt sama dengan 10 ditambah 0,75 T pangkat 2. Ini masing-masing persamaan untuk X dan Y ya, atau Vx dan Vy. Ini Vx, ini Vy. Kemudian kita tulis di sini sehingga persamaan umumnya secara vektor V sama dengan Vxi ditambah dengan Vyj. Apa saja isinya? Tentu yang sudah kita dapatkan tadi ya. 4T I ditambah dengan 10 ditambah dengan 0,75 T pangkat 2. Ini boleh kita kurung seperti ini ya. Ini untuk J. Kita dapat ya persamaan umumnya. Lah, tapi kan selanjutnya, nah ini pada saat T 2 second. Sehingga kita perlu mensubstitusikan kecepatan mobil pada T sama dengan 2 second. Sehingga vektor kecepatannya kecepatan mobil pada T sama dengan 2 adalah gimana substitusinya? Bisa nampaknya ya. V sama dengan 4 dikalikan dengan 2i ditambah dengan 10 ditambah 0,75 2 kuadrat C. 8i ditambah dengan 13c
Nah, oke, ini persamaannya sudah, vektor kecepatannya sudah. Lanjutkan kita cari besarannya ya. Besar kecepatan atau ini adalah magnitude, maka V sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah dengan, atau ini misalkan pengen kita rinci begitu ya, Vx kuadrat ditambah dengan V kuadrat akar dari 8 kuadrat ditambah dengan 13 kuadrat. Set, kita bisa hitung menggunakan kalkulator. Kita akan dapat di sini akar 233. Kita bisa dapatkan lagi nilainya berapa? 15,2 meter per second. Menarik ya? Apakah sudah selesai? Tentu belum. Kita akan cari arahnya ya. Arah kecepatannya kemana nih yang main ini nih? Arah kecepatan, sehingga kita gunakan tan theta sama dengan VY dibagi dengan Vx, atau ini simpelnya adalah theta sama dengan arcus tan dari VY dibagi dengan Vx, atau boleh gunakan tan inverse. Berapa nih? 13 dibagi dengan 5, kok 5? 8 maksudnya. 58 derajat. Sekarang kita gambar, tapi sebelum kita menggambar, visualisasikan kita tentukan kuadran ya, karena kuadran dari ini akan membuat kita mudah menggambar di kuadran mana di sebuah koordinat. Ini kira-kira kuadran berapa? Vx, Vy-nya 8, Vy-nya 13. Dua-duanya positif, artinya ada di kuadran 1 ya. Sehingga kalau kita gambar, ini gambar sketsa sederhana saja. Ini X, ini Y. Kurang lebih ada di sini, anggap ini 8 ya, ini sekitar 13. Ini 13C, ini 8I, ini kurang lebih sudutnya di 58 derajat theta ya. Ini kurang lebih gambar vektor yang didapatkan dari V gitu.